Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Laga pilkada kontestasi pemilihan serentak kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan akan segera dimulai dan tinggal menghitung waktu. Komisi Pemilihan Umum pun telah memulai tahapannya. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan dan ada Kabupaten Musi Banyuasin, Bumi Serasan Sekate. Dan hari ini saya akan mengulas tentang salah satu calon bakal Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama saya Muhammad Riza Palepi. Inilah sang pemimpin, calon pemimpin Musi Banyuasin. Sudah bersama saya hari ini Ibu Lusianti. Iya. Halo, apa kabar Ibu? Baik, ja. Sibuk sekali sepertinya Ibu ya? Ya lumayan. Lumayan. Oke. Baik Ibu, kita udah ada beberapa pertanyaan nih untuk menanyakan kepada Ibu ya. Jadi Ibu, sejauh mana nih persiapan Ibu untuk menyiapkan diri sebagai salah satu kontestasi calon Bupati Musi Banyuasin di Pilkada serentak ini? Saya sampaikan di sini, insya Allah saya sudah sangat siap. Karena kalau sudah mempersiapkan diri untuk menjadi calon Bupati Musi Banyuasin, sekarang masih bakal calon ya. Insya Allah baik dari segi administrasi maupun fisik kita sudah persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan nanti juga kita akan segera ditetapkan menjadi calon Bupati Musi Banyuasin. Jadi sudah siap ya? Sudah siap, Rega. Jadi sebelum kita jauh melangkah tentang visi dan misi nanti program kerjanya seperti apa, kita pengen tahu dulu nih Bu sama Ibu, apa sih yang melatar belakangin Ibu ini seorang Lusianti sehingga kepincut nih menjadi politikus di Provinsi Sumatera Selatan ini? Sebenarnya saya bukan tiba-tiba ya menjadi seorang politikus, karena saya sendiri sudah menjadi anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan itu sudah periode yang ketiga gitu. Jadi memang saya dulu bersama almarhum itu memang ada di ranah perpolitikan. Jadi untuk itu ya karena sudah ada, kalau orang bilang itu mendarah daging politiknya, maka tentu seorang politikus harus mempunyai tujuan tertentu, tujuan legislatif atau eksekutif. Di Pileg kemarin kan, Ibu Lusi sebagai Ketua Pimda PKN Sumatera Selatan itu sudah terpilih menjadi caleg terpilih nih dengan Partai Pendatang Baru sebagai caleg terpilih dari perwakilan Musi Banyuasin. Nah, kenapa Ibu memutuskan harus mencalonkan diri sebagai Bupati? Toh sebenarnya Ibu sudah terpilih menjadi anggota DPRD nih yang akan dilantik bulan September ini sebenarnya. Iya, sebenarnya saya cita-citanya bukan menjadi wakil rakyat, tapi menjadi pemimpin daerah. Tapi tentu karena saya cukup lama libur dari perpolitikan, maka saya mencoba dulu untuk ikut dalam Pileg, dan alhamdulillah saya terpilih, dan itu menambah satu semangat saya untuk melangkah lagi ke cita-cita saya yang sesungguhnya. Bagaimana dukungan dari keluarga sendiri? Ini misalnya dari suami sendiri misalkan ini udah jadi anggota DPRD terpilih nih gitu kan, ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang kah gitu kan? Ya tentu saja karena bagi saya khususnya rumah tangga itu adalah nomor satu. Jadi kalau tidak ada ridho dari keluarga, tentu saya tidak akan melangkah walaupun satu langkah pun. Tapi ketika saya pamit, saya mengutarakan niat saya untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah keluarga besar kami sangat mensupport, dan itu adalah energi yang positif buat kami. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi Ibu, itu kan dukungan suami. Artinya terjadi lompatan yang cukup tinggi dari teknik sipil untuk menjadi seorang politikus gitu kan Bu ya. Ini pergeseran yang cukup sangat jauh ini. Itu dulu akhirnya bisa itu bagaimana Bu? Mungkin bisa kita ulas sendiri, mungkin bisa menjadi pandangan bagi kawan-kawan ataupun masyarakat luas bahwa peluang-peluang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak memandang latar belakang. Ya tentu ini menjadi satu
titik awal karena kita itu kan kalau bercita-cita untuk menjadi apakah itu pebisnis, apa itu politikus, itu saya orangnya fokus. Jadi ketika saya menginginkan untuk mencoba ikut di dalam pilkada, saya benar-benar fokus apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti kontestasi politik ini. Dan tentu kesiapan saya secara mental dan lain sebagainya. Termasuk juga syarat utama itu adalah saya bisa mengikuti kontestasi ini apabila saya memenuhi minimal syarat 9 kursi waktu belum keluar keputusan MK. Dan itu memang benar-benar saya persiapkan dan saya perhitungkan. Baru saya berani bicara bahwa saya akan ikut dalam Pilkada Musi Banyuasin ini. Oke, melalui Partai Kebangkitan Nusantara. Iya. Bercerita sedikit Bu, besarnya Partai Kebangkitan Nusantara di bumi Serasan Sekata ini tak lepas dari tangan cerdik Ibu Lucy. Itu bagaimana sih membangun kepercayaan publik dengan partai baru harus bisa muncul ke tengah-tengah masyarakat? Ya, tentu partai baru PKN ini adalah partai yang baru lahir. Tentu kita untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kita harus berjuang maksimal. Saya pikir kalau memang kemarin waktu saya 10 tahun di sini sudah banyak sekali kenang-kenangan dan kepercayaan orang kepada saya untuk memilih kami sebagai wakil rakyat itu saya pikir tidak bisa juga dalam disulap dalam 1-2 hari. Tapi tentu sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang mana mereka sudah pernah dapatkan dari kami dalam bergaul, berteman. Itu sehingga mereka yakin sekali apabila suara mereka atau amanah mereka diberikan kepada kami, insya Allah kami akan amanah. Oke, baik Ibu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi kita, mengulas lebih jauh lagi tentang program visi misi dari Ibu Lucy sebagai calon Bupati Musi Banyuasin tentunya setelah pariwara berikut ini. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih setia menemani kami hari ini. Dan kita masih ditemani oleh calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lucianti. Bu Lucianti, tadi kita ngobrol sedikit nih mengulas tentang latar belakang Ibu kenapa terjun ke dunia politik ya. Nah, dalam perjalanan juga PKN sudah meraih banyak kursi di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Dan bisa mungkin Ibu jelaskan Bu, saat ini ada berapa partai politik yang memang sudah berkolaborasi dalam mendorong perjuangan Ibu nanti untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin ini agar bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Terima kasih. Jadi kami alhamdulillah itu diusung dan didukung oleh 8 partai yang ada di parlemen dan 3 partai yang belum ada di parlemen. Jadi total partai yang mendukung kami itu adalah 11 partai. Total kursi yang mendukung kami ada 34 kursi dari 45 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau kita persentasekan lebih kurang 79,9%. 79% dari 11 partai politik. PKN sendiri berapa Bu ini Bu yang mendorong Bu? 4 kursi kita. 4 kursi. Jadi Iya. sebenarnya kalau PKN berkolaborasi sudah cukup sebenarnya Bu ya? Alhamdulillah saya berkoalisi dengan
wakil saya dari Golkar. Kebenaran Golkar itu 10 kursi. Sebenarnya Golkar sendiri sih bisa sudah mengusung ya. Cukup ya. Iya. Tidak harus berkoalisi karena sudah 10 kursi. Karena minimal mengusung calon bupati dan wakil bupati itu adalah 9 kursi. 9 kursi. Tapi sekarang dengan ada keputusan MK, maka kita dengan jumlah penduduk yang 250 sampai 500 orang, kita cukup 85% dari jumlah penduduk kita sudah bisa mengusung daripada calon bupati dan calon wakil bupati. Oke. Didukung dengan 11 partai politik yang hampir 80%. Nah, tentunya Ibu bisa melihat seperti apa sih peluang peluang dalam mewujudkan Musi Banyuasin ini bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan program kerja Ibu itu. Ini bagaimana? Karena di sini tidak ada incumbent dan memang menjadi peluang besar. Bagaimana Bu itu? Iya, jadi amanah 11 partai yang sudah diberikan kepada kami tentu harus kami pertanggungjawabkan dan perjuangkan. Jadi saya sendiri bersama calon wakil bupati berkoalisi dengan partai-partai pendukung. Bagaimana caranya roda partai itu kita gerakkan, karena kalau melihat 79% adalah target ya dari kami apabila mesin partai itu dijalankan dengan baik, dan bagaimana kita memperoleh daripada suara-suara yang nanti akan menjadi satu ukuran apakah kita bisa mencapai target kita atau bisa melampaui dari target kita. Atau melampaui, iya. Doain ya. Amin. Kalau kan kita melihat beberapa survei independen juga itu menyebutkan bahwa merilis bahwa memang Ibu Lucy dan Pak Saparudin ya kalau menjadi wakil Ibu itu memiliki potensi yang cukup besar dalam memenangkan penghelat pilkada ini. Ini tanggapan Ibu bagaimana melihat? Ini kan artinya tanggapan masyarakat itu. Amin, saya aminin dulu. Jadi alhamdulillah ya kalau beberapa survei baik dari survei nasional maupun survei lokal itu memang merilis bahwa kami ada di puncak survei. Tapi kami sendiri bersama wakil itu selalu menyampaikan bahwa kami harus maksimal bergerak. Siapapun itu kompetitor kita harus kita anggap kuat. Jadi kita terus punya semangat untuk berjuang, fokus, berbuat, dan insya Allah kalau itu yang kita lakukan maka apa yang kita cita-citakan akan sesuai harapan kita semua. Luar biasa. Tapi kan 80% dan tentunya juga ini menjadi sebuah tidak hanya kebutuhan sosial, modal kita juga harus modal finansial. Ini bagaimana Ibu melihat bahwa kebutuhan kos mungkin politik yang saat ini mungkin bagaimana mencapai untuk memimpin Kabupaten Musi Banyuasin ini Bu? Bagaimana? Ya, jadi memang kadang orang berpikir bahwa untuk berpolitik itu mempunyai kos yang besar. Tapi tidak semua juga permasalahan itu akan diselesaikan dengan kos yang tinggi. Jadi nanti kita akan lihat lagi kemana daripada arah daripada rakyat Muba ini. Insya Allah kami yakin bahwa masyarakat Muba tidak bodoh. Karena dia pasti memilih pemimpin yang dia amanakan dan dia pikirkan, dia perhitungkan bahwa pemimpin ini bisa membawa Muba yang lebih baik lagi. Pemimpin yang berpengalaman tentunya, dan kita sepakat bahwa daerah yang kaya ini insya Allah kesejahteraannya juga akan lebih baik. Lebih baik lagi. Jadi Bu, kita melihat kan wilayah Musi Banyuasin ini kan memiliki 15 kecamatan yang memiliki masyarakatnya hampir 500.000 ya Bu ya, kalau tidak salah hampir 500.000. Nah itu bagaimana seorang Lucianti Saparudin bisa meyakinkan masyarakat bahwa kami ke depan akan membawa perubahan, membawa kemajuan Musi Banyuasin menjadi lebih baik lagi? Ya tentu kita menyampaikan kepada masyarakat, kita tawarkan kepada masyarakat bahwa kita punya program-program yang berpihak kepada masyarakat. Jadi program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan program-program yang sebenarnya
belum diinginkan atau belum dikehendaki. Seperti kalau kita ibaratkan, kalau masyarakat itu menginginkan buah pisang, kenapa kita harus bawa buah durian? Tapi kita harus bawa buah pisang. Jadi keinginan pemimpin harus sama dengan keinginan rakyatnya. Oh, jadi keinginan pemimpin harus sama dengan keinginan rakyatnya. Jadi sudah disebutkan Ibu Lucy dan Pak Safarudin akan menjadi calon bupati dan wakil bupati Musi Banyu Asin. Ada agenda deklarasi, seperti apa persiapannya ini, Bu? Ya, agenda deklarasi insya Allah tanggal 3 itu kami jadwalkan untuk deklarasi yang mana kami ingin mengajak dan memberitahu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin bahwa saya dan Safarudin itu adalah calon bupati yang nanti akan ikut dalam kontestasi politik Pilkada MUBA 2024 ini. Pilkada MUBA 2024 ini. Kenapa Ibu memilih Pak Safarudin? Tentu saya sangat hati-hati sekali dalam memilih pasangan. Karena saya lihat Pak Safarudin ini dia juga punya visi dan misi yang jelas. Dia seorang dosen, tentu pemikirannya juga sangat baik untuk bersama-sama saya bergandengan tangan untuk memajukan Musi Banyu Asin. Saya tidak ingin berpasangan dengan orang yang jomplang ya, dalam arti kalau Pak Safar itu juga akademisi yang cukup dikenal di sini. Tentu pemikirannya itu sangat kita butuhkan untuk kemajuan daripada Musi Banyu Asin. Jadi kalau saya berpasangan dengan beliau, insya Allah Musi Banyu Asin akan kami bawa untuk menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, luar biasa pemirsa. Dan memang sudah cukup kita dapat menyimpulkan tadi bahwa Ibu Lucy memiliki seorang pasangan yang memang ke depan memiliki sebuah visi misi yang sama dalam upaya membangun Kabupaten Musi Banyu Asin. Dan sedikit lagi kita akan mengulas tentang visi misi Ibu Lusianti tentunya setelah pariwara berikut ini. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi Orang-orang yang bermutu. bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Baik pemirsa, terima kasih masih setia menemani kami. Nah, ini segmen yang ditunggu-tunggu. Kita akan mengulas visi misi dari Ibu Lucy dan Safarudin. Tentunya ini menjadi pertanyaan penting bagi masyarakat di Kabupaten Musi Banyu Asin. Apa sih visi misi Ibu Lucy ini yang memiliki minat untuk membangun Kabupaten Musi Banyu Asin? Ibu Lucy, bisa dijelaskan? Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat, visi misi Ibu Lucy seperti apa? Ya, visi misi kami Lusianti Safarudin itu memiliki visi
dan misi yang berpihak kepada masyarakat. Saya sampaikan antara lain adalah kami akan menggelontorkan satu program 1 miliar 1 desa, yang mana kami sangat yakin karena ini juga programnya pernah dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin tapi sekarang sedikit terputus. 1 miliar ini khusus untuk dana pembangunan. Harapan kami pembangunan akan dilakukan secara merata di seluruh desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kedua, juga kami mempunyai visi dan misi, yaitu sekolah gratis dengan perlengkapan sekolah gratis. Jadi kalau dulu sekolah saja yang gratis, tapi di Musi Banyuasin ditambah dengan perlengkapan sekolah gratis. Kemudian berobat gratis. Dan tentu juga kami akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi usia produktif dengan membuat perda yang mana perda tersebut mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meng-hire daripada usia kerja putra-putra asli daerah di kabupaten ini. Kemudian juga saya memberikan satu program santunan kematian bagi masyarakat Musi Banyuasin karena program ini cukup bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apabila masyarakat keluarganya warga Musi Banyuasin tutup usia, maka keluarga yang ditinggalkan mendapatkan santunan. Kemudian juga kami juga akan memperhatikan para pendidik yang mana kami yakin dengan para pendidik ini kita berikan insentif tunjangan. Harapan kami tentu ini akan juga menjadikan suatu meningkatkan kualitas bagi anak-anak bangsa, khususnya anak-anak Musi Banyuasin dalam mendapatkan pelajaran dari para pendidik. Dan masih banyak lagi yang lain. Mungkin kami juga akan menuntaskan kemiskinan dan stunting yang cukup tinggi di sini, dan itu salah satu PR kami juga ke depan. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ke depan. Oke, jadi ada beberapa poin visi dan misi program kerja yang sudah Ibu canangkan ke depan, Bu ya. Kita akan mengulik beberapa, tidak seluruhnya kita ulas langsung di sini. Nanti kita akan lebih tahu lebih jauh. Tadi dijelaskan pertama adalah program 1 miliar 1 desa sempat terputus. Nah, bagaimana nanti kita akan membangun dan itu porsi peruntukannya itu seperti apa, Bu? Ya, jadi 1 miliar 1 desa itu dulu digelontorkan oleh almarhum Bapak Fahri Azari, dan itu tahun berikutnya nasional yang menggelontorkan 1 miliar 1 desa. Berarti program yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin cukup mendapat perhatian dari nasional. Nah, tapi sekarang itu 1 miliar 1 desa ini termasuk dalam biaya rutin daripada desa. Nah, kami menginginkan bahwa 1 miliar ini adalah khusus dana pembangunan saja, tidak termasuk dengan gaji-gaji karya atau apa namanya gaji pegawai desa, terus biaya-biaya rutin. Itu beda dari ini, tapi 1 miliar memang dikhususkan untuk pembangunan, dan kami yakin dengan adanya 1 miliar 1 desa uang untuk pembangunan ini, desa-desa di Kabupaten Musi Banyuasin ini akan bergerak berlomba-lomba menjadikan pembangunan yang merata bagi Kabupaten Musi Banyuasin ke depan. Oke, Bu, satu lagi pertanyaan. Closing statement yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam perhelatan Pilkada Serentak 27 November 2024 ini. Terima kasih. Koyong dan Kope, adik, mama, bebe yang ada di Musi Banyuasin, saya Lucianti dan Saparudin mengajak para sanak saudara dulur dan seluruh masyarakat Musi Banyuasin gunakan hak pilih pada tanggal 27 November ke depan, karena apabila kita tidak menggunakan hak pilih maka kita rugi 5 tahun. Ayolah berbondong-bondong menggunakan hak pilih ini, ikuti hati nurani, mudah-mudahan pilihan semua masyarakat adalah pilihan Allah. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemirsa, hari ini sudah kita berjumpa dengan Ibu Lucy, sudah berdiskusi selama 30 menit tanpa terasa. Tentunya ini menjadi informasi bagi kita bersama bahwasanya Kabupaten Musi Banyuasin memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani. Saya Riza Palevi, terima kasih dan sampai jumpa.
Untuk masyarakat Muba, ayo satukan suara, kita bergerak bersama. Lusianti bupatinya maju bersama, sejahtera, harmonis, aman, terdepan, inovatif. Muba sehati bersama Lusianti. Oke gas, Muba sehati bersama Lusianti, gas.